trofi eksebisi di sela musim Liga Eropa dan liga-liga di dunia berhasil diangkat oleh para skuad pemain-pemain sepak bola kawasan ASEAN dalam ASEAN All Star ketika menghadapi MU, berhasil mencetak 1 gol, dan gol bersejarah ini diciptakan oleh striker Myanmar Mang Eng Hoi. Dia menciptakan gol ini setelah kebuntuan lebih dari 70 menit. Menit ke-71 menciptakan gol untuk kemenangan ASEAN All Star. Ya, patut membanggakan dan kita banggakan karena pesepak bola kawasan ASEAN sudah bisa mengimbangi pesepak bola dari daratan Eropa. Itu yang terjadi dalam pertandingan ASEAN All Star hadapi Manchester United semalam, yang kita tahu Manchester United adalah klub sepak bola tradisional dari Inggris yang sudah begitu banyak prestasi yang ditorehkan dalam dunia sepak bola. Dan yang lebih membanggakan, ada 2 pemain Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam pertandingan tersebut, Kakang Arianto dan Malik Rizaldi. Dan coba kita lihat lagi gol yang tercipta pada menit ke-71 oleh striker Myanmar Mang Eng Hoi. João Pedro, Segasic, Van Vee ahead of him, lovely ball, Mong Mong Nguyen! From Myanmar, with love, ASEAN All-Stars have the lead, beautifully constructed and really well taken by Mong Mong Nguyen. And challenge match or not, this is not what the Manchester fans wanted. Lovely play by Segasic. He's had a real impact as Sydney United player. And Mong Mong Nguyen. Selamat kepada semua pemain-pemain dari negara ASEAN tak terkecuali yang semalam sudah membuktikan bahwa pesepak bola di kawasan Asia Tenggara juga mampu berbicara di kancah internasional. Sekali lagi semangat. Dan kita lihat sedikit pernyataan dari Kakang dan Malik Rizaldi berikut ini setelah berhasil menumbangkan Manchester United di Stadion Bukit Jalil semalam. Ngalahin MU. Saya sangat senang, soalnya saya baru beres juara, terus saya ngalahin MU, jadi makin senang banget. Tadi bisa jagain Garnacho ya. Saya gak nyangka bisa lawan itu. Hanya motivasi bagi saya untuk berprogol. Pelajaran apa yang bisa diambil dari pertandingan ini? Ceritanya ya, main bola sangat intensitas tinggi, kapanpun, di menit berapapun, saya harus ready dan siap untuk bisa mengawal kanan. Kan dadakan ya, tapi akhirnya dipanggil walaupun dadakan. Itu ada persiapan? Tidak ada persiapan karena saya fokus buat juara bersama Persib dan terus kontrol Kang, Kang, main sama Sergio Aguero, rivalnya MU, gimana? ya saya sangat senang pokoknya intinya. Makasih ya. Menang lawan MU gimana, Malik? Artinya senang lah. Tadi disuruh nempel Garnacho. Ya nggak nyangka main back ya. Dia kan aslinya winger. Aslinya winger. Ya. Apa pengalaman apa yang didapat lawan MU hari ini? Ya senang lah dia permainannya, lihat gaya pemainnya, individunya sangat menginspirasi. Iya. Dipilih masuk ASEAN All Star sama Kakang juga dari Indonesia, gimana perasaannya? Ya, pasti senang ya mewakili ini. Di sini banyak belajar dari pemain-pemain. Gua yakin Indonesia lolos Piala Dunia. Yang nggak yakin, bacot lo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Apa kabar timnas hari ini? Tentu itu yang membuat kita penasaran di hari-hari ini.
Lebih dari sepekan lagi kita akan menjamu tim Tiongkok Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan kita terus memberikan support, dukungan, semangat, doa terbaik kita untuk timnas terus fokus, berlatih keras, menciptakan prestasi di dua laga super krusial menghadapi Tiongkok, Cina, dan Jepang nanti. Bagaimana kita tahu, Cina tidak akan tinggal diam menghadapi dua laga sisa. Cina saat ini berada di dasar klasemen, jadi ketika Indonesia dikalahkan akan meraih poin 9. Sementara bila terjadi hasil seri dan dikalahkan oleh timnas, otomatis mereka tidak akan berpeluang lagi untuk menuju putaran keempat Piala Dunia 2026. Teman-teman kita dari GL Report akan mengulas sedikit tentang pertandingan yang akan dihadapi timnas Indonesia. Dua pertandingan super krusial ini. Coba kita simak dari teman-teman GL Report berikut ini. China akan tampil menyerang habis-habisan. Tak peduli bermain di kandang lawan yang penuh tekanan, tapi justru disinilah letak bahayanya. Karena bukan hanya Indonesia yang sedang tampil konsisten di kandang, tapi Patrick Kluivert juga tahu China bukanlah Jepang. Dalam wawancaranya, Kluivert secara blak-blakan mengatakan bahwa timnas punya peluang realistis menang lawan China. Semuanya tahu dua negara yang kita hadapi bukan negara yang mudah. Kami harus menghargai mereka, tapi mereka juga harus menghargai kami juga. Pastinya 3, pastinya. Tapi kami berusaha untuk mendapatkan 6 poin, kata pelatih timnas dikutip dari Detik Sport. Itu artinya tim pelatih Garuda sangat percaya diri menghadapi laga 5 Juni nanti. Apalagi catatan kandang Indonesia di kualifikasi kali ini cukup meyakinkan. Dari 8 laga kandang sejak ronde pertama, timnas menang 5 kali, imbang 1 kali, dan cuman kalah 2 kali. Sedangkan China di laga tandang justru ambyar, 4 kali kalah dari 7 pertandingan. Ditambah lagi GBK bukan sekedar stadion, itu benteng Garuda. Dan China harus siap diteriaki puluhan ribu suara yang siap membakar semangat pemain timnas dari menit pertama. Api di dasar, sayap terkepak hancurkan dinding kelam. Bangun dari abu debu penuh dendam, Garuda mencakar dunia yang diam. Bangkitlah Garuda, suaramu lantang porak-porak. Kalau bicara soal persiapan, timnas China mungkin jadi salah satu tim paling membingungkan di putaran ketiga ini. Dilansir dari berbagai sumber media China, dikabarkan pemanggilan pemain Ivankovic penuh dengan kontroversi, seperti standar seleksi yang tidak konsisten. Disebutkan Li Yuanyi, pemimpin daftar asisten di Liga China, dengan 5 asis tidak dipanggil, padahal sebelumnya sering jadi andalan Ivankovic. Lalu tim pemuncak klasemen justru minim kontribusi. Dijelaskan Shanghai Shenhua, meskipun memimpin klasemen sementara Liga Super China, hanya menyumbangkan 4 pemain, turun drastis dibandingkan sebelumnya. Justru Beijing Guoan yang hanya peringkat 3 di Liga, jadi tim dengan pemain terbanyak di timnas yaitu 7 pemain. Dan banyak kontroversi lainnya termasuk memasukkan pemain naturalisasi muda Yang Mingyang dan tidak dipanggilnya pemain berpengalaman dan berkualitas. Mereka datang ke Jakarta tanpa banyak pilar utama seperti Wu Lei yang cedera, Xie Weneng dan Lin Liangming kena kartu merah otomatis absen. Lalu siapa yang gantiin mereka? Nah, ini dia masalahnya. Pelatih Ivankovic justru memanggil beberapa nama yang belum pernah tampil di laga sebesar ini. Sebut saja Yang Mingyang, pemain yang baru dapat izin FIFA untuk membela China dan baru sekali ikut TC. Lalu ada Serginho, pemain naturalisasi asal Brazil yang jujur aja belum benar-benar nyambung dengan ritme tim. Secara taktik China diprediksi akan bermain dengan formasi 4-1-2-1-2 ala Diamond atau 4-2-3-1 tergantung situasi. Tapi dari materi yang mereka miliki sekarang justru terlihat seperti formasi eksperimen darurat. Wang Dalei akan tetap bertugas sebagai penjaga gawang. Bek kiri ada Li Lei, bek kanan Hu Hetao, dan bek tengah ada Zhu Chengjie dan Jiang Guangtai.
Tapi sayangnya, organisasi pertahanan China dikenal mudah panik, terutama menghadapi pressing tinggi dan serangan balik cepat. Posisi gelandang bertahan masih akan dimainkan oleh Wang Sangyuan. Sementara posisi gelandang tengah akan ditempati oleh Chao Yongjing dan Su Huoyang, dan Serginho akan bertugas sebagai gelandang serang. Dan yang paling mengkhawatirkan kombinasi dua striker, Zhang Yuning dan Wang Ziming belum benar-benar klik. Ivankovic seperti sedang berjudi besar, memaksa main menyerang dengan pemain-pemain yang chemistry-nya belum terbentuk sempurna. Apalagi tekanan publik dan ekspektasi tinggi bikin semua semakin riskan. Satu kesalahan kecil bisa bikin semuanya runtuh. Merah api di dasar, sayap terkepak hancurkan dinding kelam. Bangun dari abu debu penuh dendam, Garuda mencakar dunia yang diam. Sementara China kebingungan menyusun starting 11, timnas Indonesia justru tampil seperti puzzle yang mulai sempurna. Absennya Pas, Marcelino, dan Ragnar memang jadi tantangan. Tapi jangan salah, penggantinya bukan sekedar tambal sulam. Justru datang dari lemari penyimpanan emas bernama Grade A Eropa. Formasi yang akan digunakan kemungkinan besar tetap 3-4-3 atau 3-4-2-1, seperti saat menang atas Bahrain. Dan beginilah gambaran kekuatan Garuda. Di kiper, tanpa Martin Pas, kita tetap tenang karena ada Emil Audero, ex Inter Milan yang kini membela Palermo di Serie B Italia dan baru saja membawa klubnya ke babak playoff promosi. Tangguh di udara, tenang di kaki, dan punya pengalaman di level tertinggi. Di lini belakang, tembok 3 bek kita bisa dibilang salah satu paling elit di Asia Tenggara. CSS, Kapten Venezia, pemimpin sejati, Justin Hubner, bek muda, Wolverhampton, yang tampil dewasa dan kuat di duel, dan Mesilkers atau Rizky Ridho, satu pemain yang bisa menyesuaikan kebutuhan strategi, baik distribusi bola maupun duel udara. Kemudian di lini tengah dan sayap, duet Tom Haye dan Ivar Jenner atau Joey Pelopessi jadi jantung permainan. Tom jadi otak, Jenner atau Joey jadi tenaga dan keseimbangan. Sementara di sisi sayap, dua wingback modern siap meneror. Redong di kiri, cepat dan tajam. Kevin Dix di kanan, tangguh dan disiplin. Terakhir, di lini serang, tanpa Marcelino dan Ragnar, Kluivert tetap bisa menyusun trisula berbahaya. Stefano Lillipali di kiri, pengalaman dan visi bermain tidak perlu diragukan lagi. Oli Rummenigge di tengah, false nine modern, aktif bergerak dan mengatur alur. Dan Eleanor Reinders di kanan, lincah, berani, dan penuh energi. Hampir semua pemain ini bermain di luar negeri, punya jam terbang tinggi, dan yang paling penting, sudah mulai menyatu dalam skema permainan Patrick Kluivert. Kalau bicara di atas kertas, duel Indonesia versus China ini terlihat timpang. Satu tim datang dengan skuad penuh kekacauan dan eksperimen, sementara satu lagi membawa susunan pemain terbaiknya yang sudah teruji di kompetisi top Eropa. Dari sisi formasi saja sudah kelihatan bedanya. Indonesia pakai 3-4-3 atau 3-4-2-1, formasi modern yang fleksibel, bisa menyerang maupun bertahan dengan cepat. China pakai 4-1-2-1-2 atau 4-2-3-1. Tapi dengan pemain yang belum terbukti, formasi ini justru bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena formasi diamond di lini tengah China lemah di sisi sayap. Sementara Indonesia justru kuat di situ. Kevin Dix dan Verdong bakal jadi momok yang sulit dihentikan. Belum lagi kecepatan Eleanor Reinders atau tusukan Lillipali dari sisi samping. China memang punya niat main ofensif. Ivankovic sudah bilang langsung akan menyerang. Tapi niat itu bisa jadi senjata makan tuan. Karena Indonesia sangat jago main dengan transisi cepat. Satu kesalahan lini belakang China, satu ruang terbuka dan boom, kontra cepat Garuda bisa langsung dihukum oleh Oli Rummenigge dan Tom Haye di lini kedua. Selain itu China juga masih belum menemukan kombinasi striker yang benar-benar klik. Zhang Yuning memang jadi ujung tombak, tapi siapa partnernya? Wang Ziming, Wang Yudong, atau Serginho? Mimpi kita menuju ke pentas Piala Dunia 2026 semakin dekat, dan pesan kita kepada seluruh pihak yang mencintai sepak bola Indonesia, untuk para pemain punggawa timnas Indonesia, untuk staf kepelatihan timnas Indonesia, dan seluruh pihak yang berada duduk di PSSI, mari kita bersama terus memberikan yang terbaik dukungan, doa untuk
sepak bola Indonesia bisa mengukir sejarah dan nama-nama pemain sepak bola Indonesia akan tercatat sebagai para pesepak bola yang sudah pernah tampil di Piala Dunia. Terima kasih sudah menyimak kanal Deddy Sapa Teman hari ini. Kita bersatu untuk timnas Indonesia. Assalamualaikum.